Oke, baik. Pada saat itu kita mendengarkan kabar, informasi dari masyarakat bahwasanya ada perahu yang diperkirakan mengangkut migran Myanmar atau sering sebut warga Rohingya. Jadi merespon informasi tersebut, kita juga langsung melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti pemerintah, UNHCR, militer, mengingat isu migran ini juga berhubungan dengan isu pertahanan nasional. Jadi juga kita harus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak militer supaya tidak salah dalam langkah ingin membantu mereka begitu. Jadi pada saat kita dapat informasi juga kita nggak lupa untuk melakukan komunikasi dengan PMI Aceh dan PMI Pusat. Sesuai dengan arahan Pak JK pada saat itu adalah ingat sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kata beliau. Jadi ini wajib kita bantu. Jadi mengingat arahan dari Ketua Umum PMI pada saat itu ini wajib dibantu, maka kita langsung membentuk tim dan menurunkan tim ke lapangan untuk membantu apa yang bisa kita bantu di awal pada saat itu. Nah, jadi prosesnya itu sangat panjang, proses komunikasinya juga sangat panjang pada saat itu. Akhirnya singkat cerita, para migran ini diizinkan untuk ke daratan setelah ada beberapa trouble, beberapa halangan pada saat itu. Masyarakat juga ikut andil sampai mereka itu marah kalau seandainya migran ini nggak diturunkan. Akhirnya singkat cerita mereka diizinkan untuk ke daratan. Nah, pada saat mereka sudah di daratan, mereka itu langsung dibawa ke gedung X imigrasi. Nah, di sana dilakukan langkah pertama yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan pada saat itu adalah rapid test kepada mereka supaya kita tahu ini mereka kena COVID-19 apa tidak. Nah, mungkin begitu kronologi di awalnya. Saat ini kan para migran sudah dibawa ke camp. Jadi apa sih yang sudah dilakukan teman-teman PMI di camp untuk memenuhi kebutuhan ataupun pelayanan yang dilakukan kepada para migran? Oke, baik. Ada beberapa poin pelayanan yang sudah kita lakukan dan yang masih berjalan. Yang sudah kita lakukan itu terutama pemenuhan kebutuhan dasar seperti penyediaan air bersih, juga ada pelayanan Restori Family Link, juga ada pelayanan psikososial support program. Jadi yang masih berjalan saat ini adalah penyediaan air bersih karena memang itu masih dibutuhkan. Juga yang sedang berjalan pada saat ini adalah pelayanan kesehatan bagi migran ini. Dan juga kita sedang dalam proses pembangunan shelter dan latrine tambahan bagi migran tersebut. Gitu. Harapannya Bang Wali ke depan untuk PMI bagaimana? Harapan saya ke depan supaya kita kan nggak tahu nih kejadian seperti ini bakal terjadi di daerah mana lagi. Kita nggak tahu kejadian ini akan terulang kembali apa tidak. Jadi harapan saya kepada PMI pusat, kalau bisa diadakan kegiatan-kegiatan lokakarya sehingga teman-teman di setiap cabang itu siap ketika harus menangani kasus-kasus seperti ini. Biasanya kan PMI ini turun dalam konteks bencana, juga dalam konteks kasus-kasus sosial lainnya. Tapi kalau untuk migran saya rasa kita masih cukup kurang pengalaman. Jadi juga tiap-tiap cabang itu butuh pembekalan soal ini. Mana tahu nantinya akan ada migran-migran dari daerah-daerah lain yang memang sampai ke kota atau kabupaten masing-masing teman-teman PMI, mereka sudah dalam kondisi tahu harus berbuat apa. Mungkin itu saja sih harapan dari saya. Dan tentunya saya juga tidak lupa ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh mitra-mitra PMI yang selama ini sama-sama saling bahu-membahu untuk membantu para migran tersebut. Baik dari NGO lokal maupun NGO yang di luar, termasuk juga pemerintah, TNI dan Polri. Mungkin itu aja.
Yayasan Getanyo selama menangani refugi di BLK Luxmawe sudah melakukan beberapa kegiatan yang diantaranya melakukan advokasi, melakukan pendidikan psikologi, melakukan pendampingan terhadap semua kawan-kawan dan juga melakukan koordinasi dengan banyak kawan-kawan. Tentunya apa yang kita lakukan ini tidak bisa kita lakukan sendiri tanpa koordinasi dan juga komunikasi yang baik antar sesama NGO di lapangan, baik itu lokal maupun internasional dan nasional, termasuk UNHCR dan IOM. Yayasan Getanyo tentu dalam melaksanakan kegiatannya tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada hubungan yang baik. Salah satu mitra yang strategis menurut kita itu adalah PMI selaku satu palang merah yang sudah sangat punya jam terbang yang sangat tinggi di dalam penanganan kemanusiaan di Indonesia. Tentunya bagi kami PMI sebuah mitra yang harus dan selalu kami ajak untuk melakukan koordinasi dan juga komunikasi di dalam rencana-rencana kegiatan yang sudah kita lakukan. Getanyo juga melakukan pembentukan beberapa klaster bersama kawan-kawan, tetapi tidak dilakukan sendiri, namun dilakukan bersama dengan kawan-kawan yang melaksanakan kegiatan di lapangan. Jadi ada beberapa kegiatan dan pelayanan yang kita berikan kepada pengungsi Rohingya sejak kedatangan bot pertama di bulan Juni hingga saat ini. Jadi adapun pelayanan yang kita berikan itu adalah seperti hak-hak dasar mereka, seperti kebutuhan makan dan minum. Contohnya saat ini kebutuhan makanan difasilitasi oleh organisasi Aksi Cepat Tanggap (ACT) dengan menyediakan makanan sebanyak 3 kali sehari. Sementara untuk minuman sendiri saat ini difasilitasi oleh organisasi Human Initiative. Selain itu juga kita memberikan pelayanan kesehatan yang dipimpin oleh organisasi IOM yang memberikan pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan tersier. Selain itu juga PMI juga memberikan bantuan layanan kesehatan kepada pengungsi di Rohingya untuk pertolongan pertama di klinik yang bertempat di BLK pada pukul 15 hingga pukul 12 malam. Jadi bisa dikatakan kita punya staf kesehatan yang selalu standby di klinik BLK. Selain itu dari UNHCR sendiri kita juga melakukan kegiatan konseling kepada pengungsi baik secara berkala maupun secara khusus. Jadi konseling berkala ini biasanya kita memanggil pengungsi, menanyakan kebutuhan mereka, isu-isu apa saja yang mereka rasakan selama ini, dan di saat wawancara tersebut juga kita akan melihat apakah mereka butuh penanganan lebih lanjut, apakah mereka perlu penanganan psikolog, dan kita akan refer jika memang dibutuhkan psikologis untuk penanganan lebih lanjut kepada pengungsi tersebut. Selain itu juga kita ada kegiatan belajar bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang diperuntukkan untuk anak-anak, perempuan, dan juga laki-laki dewasa. Selain itu juga ada kegiatan rekreasi yang dilakukan di dalam camp seperti permainan olahraga, menonton film bersama, sehingga para pengungsi tersebut tidak merasa bosan hanya berada di dalam camp saja tanpa melakukan aktivitas yang menyenangkan buat mereka. Selain itu kita juga melakukan pendampingan jika ada hal-hal khusus yang perlu mendapat pendampingan hukum, seperti misalnya jika ada seseorang yang melaporkan satu kasus yang perlu pengaduan ke tingkat kepolisian, di sana kita akan menemani dan mengantar pengungsi tersebut, juga dengan bekerja sama dengan organisasi terkait lainnya. Peran terutama daripada Palang Merah Indonesia itu PMI sangat-sangat dituntut dan dapat menuntun para pengungsi itu dari yang semula di pinggir pantai pada waktu itu bisa kita pindahkan ke
ex kantor imigrasi Iya. yang ada di perbatasan antara Kota Rasome dengan Aceh Utara. Pada saat itu mungkin karena memang PMI ini salah satu kekuatan kita pada saat itu, kita untuk melakukan koordinasi konsultasi. Saya lebih banyak itu berkoordinasi dengan PMI. Walaupun UNHCR waktu itu ada, ACT ada, tetapi pada waktu itu kita belum tahu namanya itu. Iya, betul. Kita tahu kalau mereka pakai Rompi. rompi. Iya. Ya, karena apa? Karena waktu itu Satgas belum masih tahap pembentukan. Kita dengan seluruh NGO itu belum kita sharing, belum kita duduk. Makanya pada saat itu saya sangat-sangat mengandalkan PMI. Kita lihat kerjasama yang sudah dibangun selama ini sudah cukup baik, dan tentunya ini menjadi lesson learned penanganan refugi di Indonesia, di mana di dalam pelaksanaannya kita membagi beberapa klaster. Ada klaster PSS, ada klaster HUD, ada Watsan, ada livelihood, ada food, dan ada beberapa klaster lagi yang di dalamnya terbagi beberapa lembaga-lembaga juga. Kehadiran Getanyo dan PMI di sini juga bagian daripada membangun koordinasi dalam pembentukan klaster. Kami dengan PMI dari awal kedatangan refugi di Lanco beberapa bulan yang lalu sudah berada di lapangan di awalnya. Ketika mereka belum mendarat, kami sudah berkoordinasi dengan PMI dan sama-sama dengan PMI. Pada hari H, kedatangan mereka mendarat, kita mencari tempat penampungannya. Sampai malam, ketika mereka sudah berada di kantor imigrasi, kawan-kawan PMI yang pertama sekali menjadi pendamping dan mendampingi proses penanganan di lapangan. Ini yang kita sebut kejiwa kerelawanan yang dimiliki oleh kawan-kawan PMI yang seharus kita apresiasi. Tentunya kerja-kerja ini menjadi kerja bersama dan tidak bisa kita lakukan sendiri, dan kehadiran PMI tentunya bisa menjadi penyemangat bagi kita, karena PMI sebuah organ yang berada di seluruh Indonesia dan memiliki cukup banyak relawan, dan juga kemampuan kerelawanan yang kadang-kadang kita tidak miliki itu ada dimiliki oleh PMI. Kalau menurut aku kerjasamanya sudah baik ya, sudah sangat baik. Jadi kita itu selalu berkoordinasi satu sama lain untuk masalah-masalah yang ada di camp. Kita tidak sembunyi-sembunyikan, namun kita bawa ke forum untuk berdiskusi untuk mendapatkan solusi yang terbaik untuk teman-teman pengungsi di camp BLK. Jadi untuk forum-forum resmi seperti meeting inter NGO biasanya kita lakukan tiap minggu, di mana setiap koordinator program termasuk koordinator dari PMI sendiri selalu hadir untuk membicarakan progres pekerjaan kita di lapangan dan rencana-rencana kita selanjutnya seperti apa, juga komitmen yang akan kita lakukan ke depan seperti apa untuk pengungsi Rohingya di BLK. Selain meeting interagency, kita juga ada meeting cluster yang juga kita lakukan setiap beberapa periode tertentu. Meeting cluster ini seperti MHPSS yang fokus pada mental health dan psychosocial service. Maksud aku mental health dan psychosocial support, di mana PMI juga selalu hadir di meeting tersebut, diwakili oleh Ayu biasanya dan teman-teman yang lain. Dan juga ada meeting SGBV, Sexual Gender Based Violence, di mana kita berusaha untuk mencegah tindakan-tindakan kekerasan seksual berbasis gender yang terjadi di BLK supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Juga di meeting-meeting seperti meeting health juga biasanya saya juga selalu ketemu dengan orang PMI, karena kita selalu berhubungan untuk masalah kesehatan pengungsi di BLK. Terutama juga PMI juga memberikan support yang sangat signifikan buat kita juga dengan penyediaan ambulans dan juga penyediaan tenaga kesehatan di saat-saat yang kritis. Sesuai dengan
SK yang kami terima, kami ditunjuk sebagai ketua Satgas. Di situ ada beberapa butir yang menjadi tugas daripada Satgas yang terutama menyangkut dengan di samping kita menyiapkan tempat penampungan sementara, juga ada satu poin di situ untuk melakukan koordinasi dengan seluruh lintas sektoral, baik NGO internasional, nasional maupun NGO lokal. Dengan ada tugas itu, kami selaku ketua Satgas terus melakukan rapat-rapat koordinasi intern saya lakukan rapat-rapat koordinasi baik dengan UNHCR. Disitulah baru kita ketahui bahwa di bawah UNHCR itu banyak NGO nasional yang telah ikut berpartisipasi dalam penanganan pengungsi. Namun demikian, saya melihat karena persoalan untuk kita lakukan rapat koordinasi itu kadang-kadang ada kendala-kendala yang kita hadapi, menyangkut dengan kultur, menyangkut dengan lingkungan dan sebagainya. Di sini juga sangat-sangat kita minta waktu itu, saya minta kepada pihak UNHCR, kepada pihak ACT, kepada pihak IKMI dan sebagainya termasuk UNICEF, jangan terputus komunikasi dengan PMI. Malah waktu itu saya memberikan beban tanggung jawab yang besar kepada PMI menyangkut dengan logistik. Iya, benar. Ya, menyangkut dengan logistik itu tanggung jawab besar. Karena waktu itu kita belum membentuk Pokja logistik. Jadi begitu banyak bantuan-bantuan dari masyarakat, dari komunitas masyarakat, dari NGO, dari LSM dan sebagainya, kita membuka posko. Posko itu langsung dikawal, langsung di bawah tanggung jawab daripada PMI waktu itu. Sampai ada serah terima dengan Satgas. Jadi ini terus kita lakukan rapat-rapat intern. Artinya sampai ini hari saya melihat PMI masih mau berpartisipasi, masih mau melakukan hal-hal yang menyangkut dengan kemanusiaan di kamp pengungsian. Jadi dari hasil rapat-rapat koordinasi yang dilakukan Satgas tadi timbullah poin-poin untuk bagaimana cara penanganan di camp, masalah logistiknya, bantuan yang datang bagaimana. Terima kasih Pak. Bagaimana PMI itu terus berada di depan, terus berada di garda terdepan dalam penanganan kemanusiaan, baik disaster maupun man-made disaster. Dan kerja-kerja ini kita sudah bersepakat bahwa ketika kerja kemanusiaan kita akan melakukan koordinasi dan komunikasi bersama. Ini menjadi penting karena tanpa bersama kita mungkin tidak akan pernah bisa menyelesaikan agenda apapun dan kita tidak akan bisa melakukan kegiatan apapun. Gap dan ego harus kita buang. Mari kita bersama merangkul untuk kerja-kerja kemanusiaan. Kalau dari UNHCR kita tidak ada keluhan. Kalau saya sendiri saya merasa puas. Faktor utama yang sangat penting, salah satu basic right juga untuk pengungsi, hak dasar pengungsi juga untuk mendapatkan layanan kesehatan, dan sejauh ini saya sangat bersyukur dengan bantuan PMI di mana selalu bersedia menolong ketika misalnya ketika ada pasien tengah malam yang harus dibawa ke rumah sakit dengan penyediaan ambulans dan tenaga kesehatan sebagai pendamping. Juga sebagai salah satu program lain yang saya juga sangat apresiasi itu kegiatan RFL untuk menghubungkan pengungsi yang ada di BLK dengan keluarga mereka yang ada di negara lain, ada di tempat lain. Itu sangat, dan pengungsi sendiri aku juga sangat merasa senang dan bersyukur dengan adanya kegiatan ini, di mana mereka yang sudah putus kontak selama bertahun-tahun dan akhirnya bisa menghubungi keluarganya kembali, dan itu sesuatu yang sangat istimewa menurut aku. Saya lanjut ke poin yang ketiga, Pak. Pandangan Satgas sendiri nih Pak tentang kinerja kawan-kawan PMI, selaku PMI sudah menjadi mitra daripada Satgas dan PMI juga selaku di lapangan sudah menjadi mitra daripada NGO. Kinerja PMI yang Bapak lihat di lapangan ini menurut Bapak bagaimana? Saya melihat bila pun potensi Rohingya ke depan ini, karena ada isu yang berkembang, pengungsi yang masih ada di tengah laut sana itu masih mencoba melakukan pendaratan di Kota Losmawe. Itu isu-isu yang beredar, isu-isu yang potensi yang akan terjadi. Namun demikian, bila pun ini terjadi, saya lihat
legalitas daripada PMI dalam hal penanganan pengungsi ini udah cukup profesional. Udah cukup saya lihat seandainya nantinya pun artinya PMI ini bisa bekerja sama dengan seluruh lintas sektoral, baik NGO, baik UNHCR dengan dengan NGO di bawah naungan PBB itu. Artinya PMI ini bisa menyesuaikan diri. Profesionalitas dalam bekerja sudah teruji. Saya melihat sendiri dari pertama datangnya pengungsi sampai ini hari PMI masih ring depan dalam penanganan pengungsi. Oke, siap Pak. Jadi kita harapkan ke depan PMI kinerja lebih baik ke depan, tetap menjadi leader di lapangan, betul. Apalagi PMI kota semakin maju lah. Betul. Baik teman-teman, itulah hasil wawancara kita sedikit dengan Bapak Ridwan Jalil selaku Kepala Satgas Penanganan Migran Myanmar di Kota Kusmawe. Terima kasih atas waktunya. Salam kemanusiaan. Ismail, coba ceritakan sedikit bagaimana keadaan Ismail ketika masih di kampung halaman. Pekerjaannya apa? Apakah sudah punya keluarga? Apakah sudah menikah? Gitu. Ya, saya mari dari Malaysia. Di sini. Mama papa Bangladesh. Kampung sudah bakar, sudah pindah Bangladesh lah di sana. Berarti di kampung konflik. Sudah konflik terus bersih itu Buddhis. Keluarga masih ada semua? Keluarga masih ada Bangladesh. Istri saya sini. Istri di sini. Sudah menikah berarti? Sudah nikah. Saya Bangladesh, saya Malaysia kerja. Orang semua bawa istri, kita pulang sini. Kita mau ambil curi lah. Kita yang mari langsung terus sini mari. Dulu sudah nikah. Sini sudah mari, sudah dapat istri. Sudah dapat kamar sekarang. Kamar tidur. Sudah macam itu. Barang-barang dapat baju ini, sabun-sabun sedikit. Istri di sini? Istri sini. Sudah di sini. Sudah punya anak? Belum. Istri nama Hasina. Mama belum lagi. Siapa nama istri? Hasina. Binti Rizwan. Sudah lama menikah? Belum. Sudah lama nikah. Sudah nikah kalau tak nikah macam mana juga. Jadi Ismail saat di kapal bisa ceritakan sedikit kondisi Ismail. Kapal punya cerita saya tak tahu. Kapal punya cerita saya tak tahu. Istri saya, mama, papa itu dekat-dekat kan sana semua orang naik kapal pergi laut bawa belakang. Itu mama papa sudah kasih naik orang bagi ikut itu istri saya. Lepas itu sampai sini tak tahu mana-mana. Lepas itu naik sini Aceh baru tahu. Berapa hari perjalanan dari laut kemana? 6 bulan. 6 bulan. Selama 6 bulan 1 sana turun. Sampai sini bulan 7. Tapi sini ada 2 kali naik. Yang pertama yang kita lagi belakang, lepas 3 bulan lagi itu. Jadi langsung 7 bulan lah. Bagaimana perasaannya sudah sampai di camp di sini di Aceh? Sudah sampai camp sini 6 bulan. Laut. Rasanya bagaimana? Senang di camp sini? Agak-agak lah, lebih kurang, tak ada susah, tak ada senang. Makan cukup di camp? Makan cukup. Baju pelayanan yang diberikan oleh PMI bagaimana, bagus tidak? Baju sama lah ini PMI bagi. Oh, baju PMI bagi. Kalau yang lain kamar tidur sudah dapat? Sudah dapat. Kamar tidur sudah ada. Kamar mandi berak. Kamar mandi kita buat. Lagi ada sana buat. Ya. Sehingga kemudian dapat lagi 2-3 hari, 15 hari nanti lagi sana. Oke. Kan ini sudah nampak kita buat rumah-rumah itu. Oke Ismail, itu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih sama-sama. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kita Zabur Rahman. Asal dari Myanmar. Nama kampung di sana? Kampung kita orang panggil Mongdu. Kotanya Kumondu. Oke. Terima kasih Zabur Rahman. Boleh ceritakan sedikit Zabur Rahman bagaimana keadaan di kampung halaman sebelum
Jabur Rahman kemari, pekerjaannya apa, apakah sudah menikah dan sebagainya. Ya bolehlah insyaallah. Kita sebelum keluar dari ini ya, kita tinggal memar kampung kita mau tinggal banyak susah, budak-budak ada kasih sama Islam. Itulah orang kita mau kabur dari memar dari Bangladesh. Itu Bangladesh pun bukan kita punya negeri, itu pun luar negeri juga. Tapi bangsa kita ada mau kabur, itulah kita mau ceritanya. Orang panggil kita orang Rohingya. Kita pun tahu orang Rohingya. Luar negeri orang panggil kita orang Myanmar. Tapi Myanmar kerajaan presiden dia bilang kita bukan orang Myanmar. Kita mau pergi mana sekarang? Ya. Apakah di sana Jabur Rahman bekerja? Iya, pekerjaannya di sana. Iya, kita kerjanya biasa ngaji belajar sama anak-anak. Mengajar berarti guru ngaji. Iya, betul. Sudah menikah? Ya, udah nikah. Pada saat Jabur Rahman kemari di kapal itu bisa ceritakan sedikit kondisinya, berapa bulan di kapal, berapa hari di kapal, bagaimana kondisi teman-teman lainnya yang di kapal itu bagaimana? Aku di kapal awalnya ada ingat bulan 2 tanggal berapa tak ingat. Sampai bulan 6 ke bulan 5 baru kita dapat tanah Asia ini. Itu tengah 2 bulan 2 3 4 bulan ini ya, kita makanan ada macam-macam kena susah. Kadang kita satu hari satu kali, ada yang 2 kali boleh ada dapat nasinya. Kadang 2-3 hari satu kali pun tak dapat nasi. Air minum tak dapat, kita mau minum. Banyak susah air minumnya. Lagi kalau mau cuci muka pun tak dapat air putih. Di kapal berapa bulan kemarin? Kita ada kurang-kurang sampai ada 4 bulan. Kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. Baru setelah itu teman-teman Jabur Rahman dan teman-teman itu terdampar di pinggir pantai. Ya. Iya, betul. Oke. Bagaimana perasaannya Jabur Rahman ketika sudah sampai di camp? Apakah senang karena karena kemarin 4 bulan di laut sudah bisa melihat daratan, sudah bisa ditampung di sini? Kita bukan dari laut, dari Bangladesh pun ke sini kita ada lebih enak. Itu. Sikit Jabur Rahman, bagaimana pelayanan teman-teman PMI kepada teman-teman pengungsi di sini? Bagus. Ya, ada bagus lah. Bagus, alhamdulillah. Alhamdulillah bagus. Ada bagus. Makanan cukup. Ya, cukup. Air cukup. Ya, semua ada cukup. Klinik kesehatan ada. Ya, ada. Ya, gitu. Bantuan apa saja nih yang udah Jabur Rahman dapat dari PMI? Apakah ada dapat bantuan baju? Ada dapat baju, ada dapat sarung, ada dapat itu odol perlengkapan sholat. Iya, ada dapat. Ya, itu banyak sudah dapat. Ya. Bukan hanya dari PMI tapi dari UN juga. Iya. Dari PMI, dari NGO, IOM, ya, dan lembaga-lembaga lain. Insya Allah kedepannya kita harapkan kita di sini semakin bagus, ya. Iya, betul. Ya, terima kasih Jabur Rahman. Sekarang kita sudah berada di ruangan. Ruangan ini adalah kamar yang ditempati oleh keluarga daripada Montas Begum namanya, ya. Kita akan melakukan sedikit wawancara. Kita dibantu oleh teman kita Ismail, nanti minta tolong untuk menerjemahkan, ya. Oke. Mama Montas, saya mau tanya bagaimana keadaan keluarga ataupun Montas Begum sebelum sampai kemari. हमारा इतनी एडे हुक्म आश्चर्य होते हैं माने बांगाली ती शी हमारे कैंगरू गयो तो शी वो तो नेडे कैंगरू आश्चर्य तो ये मसाला दे बांग्लादेश तो आरारे मेरे साथ तो होइए मेरे साथ तो आरारे इंदिला मानसल लंबोदिया खाता हो रा आरा इंदिला गुरे रे
शिव तुडियो राशी दिरी शिव मध्ये तीन साडीमानी बोला दुख पाई तो साडीमानी बोला दुख पाई रे बादार मत एडा आये रे एडा उज्जिगा दिरी आरा दोरिया मा बाशा दिए दोरिया तो एडा मानसे दिक्कत देगी रे बादार itu tuliyo ranya diri. Oh, dia pindah kampung, itu Budi sudah bakar. Lepas itu dia balik Bangladesh lari. Lepas itu Bangladesh dia sana sudah ada rumah, ruang tidur. Lepas itu suami Malaysia dia. Suami cakap suruh naik kapal, mari sini. Suami sudah aja itu macam mana naik, macam mana pergi. Dia sudah ada kawan, sama kawan dia ikut mari dari laut sampai sini sekarang. Jadi Dalam laut itu sudah 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan lepas sudah sampai Aceh lah ini selamat. Oke, jadi Montas Begum masih mempunyai keluarga di kampung halamannya. Dia juga punya suami di Malaysia, tapi karena kampung halamannya sedang terjadi konflik, maka mereka melarikan diri ke kemari. Keadaan mereka di kapal 6 bulan, Ismail, 6 bulan rombongan di kapal. Setelah itu baru rombongan mereka kami temukan di pesisir pantai seperti itu. Keluarga masih ada di sana di kampung halaman? Keluarga mama papa dia sudah meninggal. Tapi sudah ada family saudara saja lah. Ini ada keluarga dia sudah anak 3 sini. Suami Malaysia. Tata suami bilang mari macam mana. Oke, suaminya masih ada, anaknya 3 orang. Dua di rumah. Oke, 2. Oke. Ini anaknya? Nah, ini anak lagi ada kisah 1, mamanya 1. Bapaknya Malaysia. Oke. Bagaimana perasaan Montas Begum setelah sampai di camp di sini? Apakah senang ataupun bagaimana? Mani tu alat tu ada gon lagannya ya hanggote kayak mama deh. Ara maltane bekkina shille hala gon laito yahan gon nala naratu yanon made hanala nalu hiru dukoy badara dara jalo ire to yaratu yan to kalari khala to bule ara yan la gon mo to diri ara la gon mo to diri yan to kalari khala to bule ore Jasa kap itu hari kan orang ramai senang nampak happy banyak orang. Sekarang orang sudah kurang happy. Kalau lagi sini makan susah sedikit, apa-apa belajar jauh kota. Nah, lepas tu kalau ini tempat kalau lagi pindah mau mana Medan kah, Jakarta kah, lagi kita senang happy, lagi bagus. Dia contoh macam tu. Ya, mereka senang setelah sampai kemari, tetapi mereka berharap mereka mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak. Jadi kekhawatiran mereka adalah ketika camp ini ditutup, mereka tidak tahu mengadu nasib kemana lagi seperti itu. Bantuan apa saja yang sudah Montas Begum dapatkan dari PMI yang sudah diterima? Apakah seperti kasur, bantal, alat masak seperti itu? Baju. Hai alhamdulillah hai. Apa-apa dibagi Sudah dapat almari, alat PMI, almari plastik, kasur, bantal, betul. Semua didapat alhamdulillah. Terima deh. Sepeda siapa kasih? Alhamdulillah. Coba tanya sepeda siapa kasih? Saya kan yang mana dia dari UN. Ini kakak ini. Oh. Ini anak 2 ini. Hey, sini. Oke. Terima kasih Mama. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi seperti itulah keadaan di sini. Kita harapkan mereka juga di sini betah ya. Sambilan kita melakukan pelayanan-pelayanan lainnya kepada mereka untuk lebih baik ke depan. Terima kasih. Sekelumit konflik internasional terus mewarnai dunia. Rasis, kelaparan, bahkan perang kerap terjadi di bumi kita tercinta. Kali ini yang menjadi korban dari kebrutalan dunia adalah saudara kita, etnis Rohingya. Negeri yang dulunya aman, kini ramai akan tangisan. Negeri yang dulunya tentram, kini menjadi sebuah sorotan. Tempat tidur mereka yang dulunya aman, kini seakan berubah menjadi kuburan. Mereka harus lari dari bumi yang dulu mereka sebut pertiwi. Mereka terombang-ambing di lautan,
lalu kemudian terdampar di negeri orang. Wahai saudara, lihatlah kami sebagai manusia. Kami juga ingin hidup tentram bersama tanpa memandang suku, ras, bahkan agama. Kira-kira begitulah jeritan tangis hati mereka. Mereka adalah saudara kita yang membutuhkan uluran tangan dari kita semua. Melalui Palang Merah Indonesia, kami mengajak kalian untuk membantu mereka melalui badai yang kelabu. Mari membuka hati, mata untuk seluruh saudara-saudara kita di luar sana. Atas dasar kemanusiaan, mari kita singkirkan semua keegoisan. Salam kemanusiaan.